Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, suaranya jelas. Alhamdulillah jelas Ustaz. Jelas. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya 'abada rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadda nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kita hormati dan kita muliakan keluarga besar dari Bapak Zul Mahdi, baik yang berada di Solo, kemudian di Palembang, Pekanbaru, dan juga di Dharmasraya, yang mudah-mudahan Allah berikan keberkahan pada acara silaturahmi yang insya Allah rutin dilaksanakan setiap Sabtu Ahad. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpah nikmat yang diberikan kepada kita. Salah satunya adalah nikmat waktu, sehingga kita bisa terus memperbaiki diri kita untuk mempersiapkan kehidupan yang kekal abadi, yakninya kehidupan akhirat. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Tuhanmu maka bersyukurlah. Selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk dari umat beliau yang istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, sehingga kita mendapatkan syafaat di zaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu hadirinul hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan saya untuk meminta maaf kepada Bapak Ibu yang tentu pertama secara usia ya, jauh lebih berpengalaman dan tentu ilmunya jauh lebih tinggi daripada saya. Ya, dan apalagi di antara keluarga besar ini banyak orang-orang yang senantiasa memiliki kafaah keilmuan yang insya Allah akan menjadi asbab hidayah bagi keluarga besar. Namun tabiat seorang muslim ya, bahwa salah satu tugas kita adalah memberikan nilai-nilai kebaikan dan juga saling menasehati dalam kehidupan kita, sehingga tentu dengan adanya saling menasehati inilah insya Allah kita akan menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat ketawaduan. Ya, karena dari itu pada kesempatan malam hari ini kita sama-sama belajar Bapak Ibu tentang tazkiyatun nafs, tentang penyucian jiwa. Yang insya Allah nanti di akhir acara ada sesi diskusi yang insya Allah saya juga akan banyak belajar dari keluarga besar Bapak Zul Mahdi ini. Dan beliau juga salah satu guru saya yang saya banyak belajar dari beliau insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa di dalam tubuh kita ini ada namanya qalbu. Ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna fil jasadi mudghah. Yang sesungguhnya dalam diri manusia itu ada mudghah. Idza sulahat sulahal jasadu kulluh. Apabila baik yang bagian itu, maka baiklah seluruh tubuh kita. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Apabila rusak bagian itu, maka rusaklah seluruh tubuh kita. Ala wahya qalbu, kata Nabi, dan itu adalah qalbu, adalah hati. Tapi hati yang dimaksud di sini adalah jantung, bukan hati liver.
tetapi adalah jantung yang merupakan kunci dari kehidupan manusia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke langkah-langkah untuk membersihkan jiwa kita mengenal dulu apa yang membuat jiwa kita itu sakit, penyakit yang membuat kita sering resah, sering gelisah, kemudian membuat jiwa kita yang kurang sehat. Maka di antaranya adalah yang pertama syirku billah. Yang pertama yang membuat jiwa kita bahkan sulit untuk mengenal Allah, itu adalah syirik kepada Allah. Di antara kaum muslimin, kadang-kadang sholat sudah tertunaikan, baca Quran sudah tertunaikan, tapi belum merasakan kenikmatan dalam kehidupan. Masih merasa gelisah, masih merasa was-was, dan juga penyakit-penyakit lainnya. Yang kedua adalah al-kibru, sombongan. Ketika dalam hati kita itu masih ada rasa sombong, baik dalam hal menganggap diri paling baik, memuji diri sendiri, serta mencela orang lain dan jiwa kita. Kemudian ada al-zulmu, kezaliman dalam bentuk maksiat maupun kezaliman dalam ranah menjalankan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-kadzib, ada juga dusta, baik dusta lisan maupun dusta penglihatan, dusta pendengaran, dusta tangan, dan juga dusta kaki. Dan yang juga tidak kalah penting perusak jiwa itu adalah al-jahlu, adalah kebodohan. Dan juga dalam hal di sini mempertahankan kebodohan yang membuat banyak manusia itu tersesat atau bahkan masuk ke dalam ranah-ranah yang menyebabkan seseorang itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan coba bahas satu persatu dengan singkat insyaallah sebelum kita masuk dalam langkah-langkah untuk bagaimana membersihkan jiwa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin." Orang-orang yang beriman kepada Allah dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Yang dimaksudkan kezaliman ini salah satunya adalah syirku billah. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, Allah berikan keamanan dan mereka adalah orang-orang yang Allah berikan petunjuk. Nah, jadi nilai petunjuk ini mahal Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki untuk diberikannya petunjuk. Maka dari itu apa yang merupakan kesyirikan di antaranya, walaupun pembahasan ini agak luas, ya, tetapi kita akan bahas beberapa hal saja. Ya. Di antara kesyirikan itu yang pertama adalah araf, adalah peramal. Ya. Peramal, kemudian kohin, dia disebut dengan dukun. Kalau dalam penyebutan dukun ini, dalam bahasa syariatnya itu, setiap dukun itu pelaku kesyirikan. Walaupun kadang di tengah-tengah masyarakat, penyebutan dukun ini digunakan kepada yang tidak tepat. Contohnya tukang urut. Kalau di kampung itu tukang urutnya dukun juga disebut. Nah, maka tukang urut ini bukan kesyirikan sebenarnya, kecuali beberapa tukang urut yang ditambah dengan mantra-mantra bisa jadi. Tapi kalau tukang urut yang ilmiah, yang itu memang urut-urut saraf, urat-urat yang tegang dan lain sebagainya, secara ilmiah itu bukan dukun namanya, tapi sebut saja tukang urut. Karena bahasa dukun itu digunakan untuk pelaku kesyirikan. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, jadi apa kata beliau? Man atakahin, barang siapa yang mendatangi dukun, fasaddaqahu bima yaqul. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi dukun lalu ia membenarkan apa yang dikatakannya, maka dia telah ingkar. Ya, bahasa di sini adalah kafir. Kafir itu dimaksud dengan orang yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Jadi mendatangi peramal, araf, waqahin dan juga dukun itu telah ingkar terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang kadang-kadang secara rinci, secara konkretnya adalah bahwa ada dalam ranah misalnya pengobatan, ada dalam ranah misalnya pesugihan, ada lagi orang yang ingin naik jabatan misalnya. Pergi ke orang menyebutnya orang pintar ya, tetapi sebenarnya bukan orang pintar. Ingin naik jabatan, orang ingin kaya secara instan. Sebagaimana berita terbaru kemarin, orang tua yang tega mencukil mata anaknya untuk pesugihan. Gitu ya. Anak pertamanya sampai meninggal, anak keduanya umur 6 tahun dicungkil matanya. Nah, yang jelas bentuk-bentuk ritual seperti ini akan menghilangkan naluri manusia secara normal. Siapa yang tega orang tua yang sampai mencukil mata anaknya dalam kondisi normal kalau tidak dikendalikan oleh setan. Nah, jadi udah kerjasama, udah menjalin perjanjian, maka tentu yang mengendalikan bukan lagi nurani kita, tetapi sudah dikendalikan oleh setan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sederhananya adalah dalam bentuk ramalan dan juga dukun dalam hal apapun, maka ini dilarang dalam agama. Di dalam kitab Aqidah Al-Islamiyah, kesyirikan ini bisa membatalkan nilai syahadat, kemurnian syahadat, dan tentu yang berkaitan dengan jiwa akan merusak kesehatan jiwa kita. Nah ini, kemudian ada juga tamimah, jimat, sesuatu yang diikatkan ke tubuh yang diyakini bisa mendatangkan dan menangkal sesuatu. Misalnya mengikatkan benang di badan, kemudian diyakini bisa menangkal dari palastik misalnya. Ya, palastik itu merupakan makhluk jin yang menjelma, kemudian diberi nama, yang memberi nama pun juga orang-orang kita, orang Indonesia gitu. Maka dalam konsep makhluknya itu tetap jin, hanya saja diberikan nama dengan banyak-banyak nama di Indonesia. Nah, beberapa bentuk jimat ini ya, yang diyakini bisa menangkal dan mendatangkan sesuatu, maka itu dilarang dan merupakan kesyirikan. Termasuk kekebalan ya, yang memakai tenaga jin, tentu setiap kekebalan dia memakai tenaga jin karena tidak ada dalam konsep syariat bahwa kekebalan itu merupakan nilai-nilai syariat. Nah, ini yang pertama, bahwa yang merusak jiwa kita yang paling tinggi itu adalah syirku billah, syirik kepada Allah. Ramalan dengan mata, ramalan dengan bentuk wajah, ramalan dengan ilmu nujum, ilmu bintang. Dulu-dulu sempat heboh kalau lahirnya Agustus bintangnya Scorpion misalnya, kemudian diyakini hidupnya enak, ya, rezekinya lancar dan sebagainya. Dulu sempat tenar, tapi sekarang zaman canggih ini sepertinya hal-hal seperti itu sudah tidak ada, tetapi muncul ramalan-ramalan dalam bentuk aplikasi maupun sudah dikemas dalam bentuk-bentuk organisasi, dan itu menjadi hal biasa bagi masyarakat. Padahal dalam satu konsep sederhana bahwa kita meyakini wa tu'minu wal qadari khairihi wa syarrihi, itu beriman kepada takdir Allah, baik dalam hal qada maupun qadarnya Allah. Qada itu sesuatu kejadian yang berkaitan juga dengan ikhtiar dan doa manusia. Jadi ada unsur ikhtiar dan doa manusia. Contohnya kalau mau pandai belajar, kayak gitu. Kemudian qadar itu ketetapan Allah yang tidak akan pernah berubah. Contohnya kematian. Kematian itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah datang waktunya, maka tidak ada satupun manusia yang sanggup untuk mengundur waktu itu. Mau dibawa ke dokter tercanggih, rumah sakit termewah, maka tetap kematian itu akan datang. Cuman permasalahannya,
di dalam agama kita tidak boleh pasrah. Sebagaimana ketika sahabat Rasulullah itu bertanya, ketika Nabi menyampaikan wasakiu au sa'id, celaka atau bahagia manusia itu sudah ditetapkan oleh Allah. Maka sahabat bertanya, kalau seperti itu kenapa kita tidak pasrah saja ya Rasul? Kalau sudah ditetapkan nasib seseorang, udah pasrah aja, nanti juga terjadi. Di saat sahabat bertanya itu, Rasul tidak mengatakan iya, tetapi Nabi mengatakan la ya'malu bi amali ahli jannah. Lakukan amal-amal yang dapat mendekatkan ke surga. Jadi tugas kita itu tetap berikhtiar, tetap berdoa, tetap beramal. Urusan hasil itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, penyakit hati, penyakit jiwa itu adalah al-kibru, kesombongan, dan ini dapat membuat kita sulit untuk merasa dekat dengan Allah. Sombong, menganggap diri paling baik, kemudian suka memuji diri sendiri, ya, suka memuji diri sendiri, nanti muncul suka mencela orang lain, ya ini dalam bentuk kesombongan. Iri dengki dalam hal-hal yang sifatnya bertentangan dengan syariat. Salah satu contoh kesombongan itu muncul pertama ketika Allah menyuruh malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Allah suruh malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Ada satu makhluk yang tidak mau bersujud, yang diberi nama oleh Allah dengan panggilan iblis. Apa sifat iblis? Satu, dia sombong, menganggap diri paling baik, ana khairum min. Kemudian memuji diri sendiri, khalaqtani min nar, dan mencela orang lain, wa khalaqtahu min tin. Iblis mencela Nabi Adam hanya diciptakan dari tanah, sedangkan aku, kata iblis, diciptakan dari api. Secara derajat, api dengan tanah lebih tinggi api secara derajat. Maka muncullah kesombongan iblis. Itu yang menjadi sebab diturunkannya atau dikeluarkannya iblis itu dari surga. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, kalau kita ingin masuk surga, insya Allah tujuan kita surga, maka pelan-pelan dan terus berusaha untuk menjauhkan sifat sombong ini. Kadang-kadang agak aneh gitu. Ketika iblis dikeluarkan dari surga karena kesombongan, sementara ada orang ingin masuk surga sementara memelihara kesombongan. Nah, ini aneh. Maka dari itu, penyakit ini menjadi sebab jin dikeluarkan dari surga oleh Allah, jin-jin kafir dan ingkar yang disebut dengan iblis. Maka kalau kita paham bahwa penyakit ini bisa menjadi asbab seseorang tidak masuk surga, maka pelan-pelan untuk kita hindari. Ujiannya memang berat. Kadang kalau pendidikan kita lebih tinggi kepada dari orang lain, kadang-kadang memang muncul. Nah, ada kejadian yang iri dengki ini padahal dalam ranah-ranah yang sebenarnya tidak bermasalah. Ada ulama di Baghdad namanya Bashar. Jadi kedatangan Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i ketika pergi ke Baghdad, murid-muridnya Bashar ini pindah majelis ke majelisnya Imam Syafi'i. Akhirnya Bashar ini kehabisan murid, padahal muridnya banyak. Kemudian Bashar ini sempat ada muncul iri. Ini gara-gara Imam Syafi'i datang, murid saya hilang. Jadi kalau dalam sekolah, ada sekolah baru, kemudian sekolah lama muridnya habis pindah. Nah seperti itu kemudian muncul iri. Seperti itu. Tapi hebatnya para ulama itu ketika muncul sedikit iri dengki, itu kembalinya kepada Allah sangat cepat sekali. Nah ini bahayanya sombong. Yang ketiga penyakit hati adalah az-zulmu, kezaliman. Baik dalam bentuk kezaliman dalam hal maksiat, kemudian zina, kezaliman dalam bentuk memakan harta anak yatim, durhaka kepada orang tua, kemudian memindah-mindah batas tanah, menuduh perempuan-perempuan yang baik berzina. Nah, ini merupakan dosa-dosa yang merusak jiwa kita. Kemudian yang keempat, ada al-kadzib, dusta. Sampai Allah mengatakan dalam Al-Quran, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kemurkaan Allah sangat besar siapa yang mengatakan sesuatu yang tidak dikerjakannya. Dalam surat As-Saff.
bahasa murka di Al-Quran itu menandakan itu secara hukum fikih, hukuman yang haram seharam-haramnya perbuatan. Bahasa murka, kemudian laknat, kalau kita temukan di dalam Al-Quran, berarti perbuatan itu perbuatan yang haram secara hukum fikih. Maka dusta merupakan penyakit hati yang menghalangi seseorang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir penyakit hati, di antara penyakit hati yang begitu banyak, yang terakhir adalah al-jahlu, kebodohan, mempertahankan kebodohan. Maka ada sebuah pernyataan, untuk apa belajar agama? Nanti kalau kita semakin tahu ilmu agama, kalau tidak diamalkan malah berdosa gitu. Nah, pernyataan seperti ini tidak tepat atau kurang tepat. Seharusnya dengan belajar agama membuat kita tahu tentang hukum, kemudian kita berjalan sesuai dengan koridor-koridor syariat. Innal halala bayyinun, sesungguhnya yang halal itu jelas. Nah, ini yang hendaknya kita ambil. Wa innal harama bayyinun, dan yang haram juga jelas. Ini yang kita campakkan. Wa bainahuma umur mustabihat, ada yang sifatnya itu subhat, samar, belum jelas antara halal dan haram. Wa man waqa'a fis subhat, dan siapa yang suka mengambil atau memakan yang subhat, waqa'a fil haram, maka dia lebih dekat kepada yang haram. Maka orang-orang beriman, dia akan tegas dalam kehidupan mereka. Yang halal diambil, yang haram dicampakkan, yang subhat dia tahan dulu sampai jelas hukum halal ataupun haramnya. Ini diantara penyakit-penyakit yang merusak jiwa, sehingga menyebabkan kalau jiwa rusak, maka akan berefek kepada seluruh tubuhnya. Ada kisah Bapak Ibu rahmati Allah yang saya temukan, ada seseorang yang sakit. Jadi kalau Darmas Raya beliau tinggal di SP, yang daerah agak dalam. Jadi sakitnya itu kejang pingsan gitu. Dari tahun 2008 sudah keliling-keliling berobat, sudah ke Pekanbaru, sudah ke Medan, sudah ke Jawa, dan ke tempat lain berobat, sudah habis ratusan juta untuk berobat itu. Belum sembuh, qadarullah. Kemudian Allah takdirkan pergi ke tempat saya, diskusi. Ini ada apa masalahnya? Beliau ceritakan semua, kemudian kita berikan pemahaman tentang tauhid dan kesyirikan. Maka setelah nyampe pada bab tentang jimat, maka beliau mengatakan, nah, kayaknya di rumah ada Ustaz. Bahasa kayaknya ini paradigma saya itu Bapak Ibu, ini kalau nggak 1, 2. Itu paradigma saya gitu. Karena bahasanya kayaknya ada gitu. Ternyata setelah pulang dikumpulkan, terkumpul 27 jimat di rumah itu. Dalam satu rumah ada 27. Beliau bawa ke tempat kami, beliau bawa kemudian ditunjukkan. Ini Ustaz, saya cukup terkejut gitu. Yang tadi perkiraan saya 1 atau 2, 27 dibawa ke rumah. Nah, maka kemudian, nah ini bisa jadi yang menjadi pengikat, sehingga penyakit yang ada dalam diri kita itu bisa jadi penyakit yang disebabkan oleh syaitan, oleh jin, sehingga mengikat. Sehingga ketika kita sudah berobat kemana-mana, belum sembuh kalau itu belum dihancurkan. Qadarullah, kita hancurkan itu dan disaksikan oleh beliau, subhanallah, Allahu Akbar. Kemudian Allah berikan kesembuhan kepada beliau padahal belum diruqyah. Ya, belum diterapi. Ternyata pengikatnya ada di sana. Nah, ini pelajaran dan hikmah dari beberapa. Ada juga yang 53 dalam satu orang yang subhanallah, karena beliau ini tukang sihir yang punya pusaka 53 buah, yang berawal dari telepon malam hari, kemudian beliau marah-marah ketika kita mengadakan daurah tazkiyatun nafs dan ruqyah syariah di suatu tempat. Kemudian pelanggan-pelanggan ataupun pasien beliau ini menyerahkan jimat-jimatnya kepada kita, dan akhirnya beliau marah-marah. Dengan asbab marah-marah itulah kemudian kita datangi ke rumahnya, silaturahmi ke rumahnya, sampai di rumahnya kemudian kita terapi. Beliau kejang-kejang, setelah itu dia lemas, ya, dia terduduk di sofa, kemudian kita berikan pemahaman tentang tauhid dan kesyirikan. Nah, setelah sadar, subhanallah, Allah berikan hidayah,
kemudian sadar dan dikumpulkannya ada 53 jimat pusaka yang dipakainya, yang diritualkannya, dan itu diserahkan semua dan kita hancurkan. Mudah-mudahan beliau istiqomah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa langkah-langkah kita untuk mentazkiyah, menyucikan jiwa atau membuat agar jiwa kita ini sehat atas izin Allah? Yang pertama adalah kembali kepada nilai tauhid yang lurus. Jadi obatnya pertama adalah kembali kepada tauhid yang lurus dan menerapkan nilai-nilai. Maka dalam hadis Rasulullah SAW, siapa yang menerapkan nilai-nilai tauhid dalam kehidupan, maka orang itu akan masuk surga tanpa hisab. Nah, jadi yang masuk surga tanpa hisab itu pertama adalah syuhada, yang kedua adalah orang yang menerapkan nilai-nilai tauhid dalam kehidupan. Apa dampaknya? Akan membuat kita takut untuk melakukan dosa ketika nilai tauhid sudah kita terapkan dalam kehidupan kita. Yang pertama. Yang kedua, untuk mentazkiyah jiwa kita adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an banyak ayat tentang taubat dan juga tentang kembali kepada Allah. Di antaranya adalah Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu wa tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Di ayat yang lain Allah mengatakan, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul azab. Wa anibu ila rabbikum, dan kembalilah kepada Allah. Nah, jadi mungkin kita pernah syirik, kita pernah sombong, kita pernah zalim, kita pernah berdusta, kita pernah tersesat, kita pernah melakukan banyak-banyak dosa. Allah memberikan kabar baik dalam Al-Quran, wa anibu ila rabbikum, dan kembalilah kepada Rabb kalian, wa aslimu lahu, dan berserah dirilah kepadanya, min qabli ayyatiyakumul azab, sebelum datang azab kepada kalian, kata Allah. Nah, jadi Allah itu begitu sayangnya kepada kita, Allah mengundur, tidak langsung mengazab ketika kita melakukan dosa, tetapi Allah berikan peringatan. Yang berdosa, yang zalim, yang syirik, kembali kepada Allah dan berserah diri kepadanya. Namun Bapak Ibu, di akhir ayat ini Allah mengatakan, min qabli ayyatiyakumul azab. Kalau tidak segera kembali, tidak segera berserah diri, maka tunggulah ya azab yang Allah akan timpakan kepada mereka. Maka azab-azab ini dalam Al-Quran sangat banyak. Di antaranya, faminhum man arsalna alaihi hasiba, hujan batu kerikil yang sangat panas dari langit. Pertama Allah timpakan kepada kaum Aden, homoseksual, LGBT. Yang kedua, wa minhum man akhadat husayha, Allah timpakan kepada mereka suara yang sangat bergemuruh yang membuat manusia resah gelisah. Wa minhum man khasafna bihil ardh, Allah benamkan mereka ke dalam bumi. Siapa? Harun. Ya, dan juga harta-hartanya Allah benamkan. Dan kalau peristiwa ini sangat banyak, peristiwa di Palu, ya, yang beberapa tahun yang lalu ada tsunami, gempa, kemudian Allah timbun lebih kurang 800 orang dalam satu kampung itu dibenamkan ke bumi. Allah timbun ke dalam bumi yang mana yang tidak ketemu jenazah dan jenazahnya. Peristiwa ini sering terjadi. Dan azab yang keempat yang Allah abadikan dalam Al-Quran, wa minhum man aqraqna, Allah tenggelamkan mereka. Siapa? Fir'aun dengan 600.000 bala tentaranya dibenamkan ke dalam laut dalam waktu yang singkat, hanya dalam hitungan detik. Pada peristiwa ketika Fir'aun mengejar Nabi Musa dan ingin membunuhnya, Allah punya rencana untuk membinasakan Fir'aun karena kezalimannya kepada Allah dan kepada Nabi Musa alaihissalam. Wa ma kana Allahu liyadlimahum, dan bukan Allah yang ingin memberikan bencana, mengazab, menyiksa. Bukan Allah yang mau itu. Walakin kanu anfusahum yadlimun. Manusia sendirilah yang mengundang, manusia sendirilah
yang membuat Allah mengazabnya karena melakukan pengerusakan, ya, melakukan kezaliman, maka bencana-bencana ini bisa saja terjadi kepada kaum yang melakukan kezaliman. Dan bukan hanya orang yang melakukan kezaliman yang merasakan, orang beriman juga ikut merasakan peristiwa bencana maupun wabah itu karena ulah manusia. Maka kita saling menasihati keluarga, tetangga, sanak saudara untuk tetap kembali kepada jalan-jalan yang benar, menjaga kemurnian akidah, istiqomah terhadap amal, insya Allah kita akan mendapatkan jiwa yang sehat dan tentu akan mendapatkan ketenangan. Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Allah akan jauhkan kewaswasan dan kekhawatiran dalam kehidupan mereka. Ini Bapak Ibu rahmati Allah, mungkin singkat tausiah sebagaimana kesempatan yang diberikan, lebih kurang 30 menit, dan insya Allah sudah 30 menit kita menyampaikan mungkin sebagai pengantar, dan kalau ada sesuatu yang perlu didiskusikan maka kita sama-sama diskusikan, dan mudah-mudahan saya banyak belajar dari Bapak Ibu semua, para ustadz, para dai, para alim ulama, untuk bisa juga memberikan nasihatnya kepada kami. Kita kembalikan kepada moderator untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.